Yang ketiga, membaca dengan saktah tanpa basmalah. Waladdallin. Alif lam mim. Yang terakhir membaca dengan wasol tanpa basmalah. Waladdallin. Alif lam mim. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Lanjut dulu Ustaz. Untuk selanjutnya bab mat. Yang pertama mat mutasil, mat wajib mutasil. Waras membaca dengan 6 harokat. Jadi kayak ulaika. Kalau yang mutasil juga 6. Jadi kayak walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada tambahan lagi huruf alif dalam lafal ana terdapat 4 macam bentuk. Yang pertama setelahnya berubah hamzah qotok yang berharokat fathah dibaca mad munfasil. Jadi kalau ana setelahnya berubah hamzah qotok yang berharokat fathah itu dibaca mad munfasil. Kan kalau hafaz kan pendek ya, ana awwalul akhirin misalnya itu ana awwalu. Kalau misalnya waras nanti bacanya ana awwalu. Yang setelahnya berubah hamzah qotok yang berharokat dhammah juga ana uhyi uhyi. Terus setelahnya berubah hamzah qotok yang berharokat kasroh, contoh ana illa, atau setelahnya tidak berubah hamzah qotok ana abidun, buang alif. Dan ketika wakaf dalam lafal ana semua qurra sepakat dengan tidak membuang alif. Nah, ini untuk yang kasroh itu dibaca dengan buang alif. Ana illa, kalau misalnya enggak ketemu hamzah, ana abidun, sama kayak hafaz. Badal, mad badal dibaca dengan 3 bacaan. Dibaca dengan 3 bacaan. Yang pertama 2 harokat, koser yang nyebutnya koser. Kedua tawasud 4 harokat. Yang ketiga isba 6 harokat. Contohnya adama amana. Mad badal dan mad badal kan huruf mad yang setelah hamzah. Jadi kayak adama dibacanya 3 kali. Yang pertama 2 adama, terus adama, adama. Contohnya ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, amanna billah, amanna billah. Pengecualian mad badal jika huruf hamzah jatuh setelah huruf bersukun sahih dan dalam satu kalimat dibaca dengan qasr saja. Contohnya Al-Qur'an, Az-Dzum'an, sama Mas'ula. Terus jika huruf alif setelah hamzah sebagai ganti daripada tanwin ketika waqaf dibaca dengan qasr. Ini mad silah qasirah ya.
Kayak bina itu enggak itu dibacanya dua aja, nggak dibaca bina. Terus jika huruf mat muncul setelah hamzah wasol dalam memulai bacaan tidak dibaca dengan qasr. Contoh utuminan, kalau misalnya tidak dibaca utumina. Jangan dah. Lafal Israila dibaca qasr, lafal yu'akhidu dan lafal-lafal yang terbentuk dalam lafal ini, contoh la tu'akhidna, itu dibaca dengan qasr juga. Ini kan ada pertanyaan. Afwan Ustaz, yang Ya. itu jika huruf mat muncul setelah hamzah wasal itu seperti apa ya Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oh ini kalau yang di atas Israel. Nah. Ini kan tadi kan lagi bahas ya. mat badal ya. Iya. Mat badal, terus pengecualian mat badal. Nah itu kan mat badal kan kalau misalnya ada huruf mat setelah hamzah, gitu kan? Kayak adama, amana. Nah terus jika huruf mat muncul setelah hamzah wasol, kan hamzah wasol kalau wasol kan nggak dibaca. Itu tapi kan kalau tidak dibaca. Contohnya kayak utumina, kan aslinya kan utumina kalau hafaz bacanya. Utumina. Nah ini kan utumina kan di sini kan kalau dilihat kan jadi mat badal ya. Setelah hamzah ada apa? Setelah hamzah ada huruf matnya. Ya kan? Oh, berarti sama kayak ituni juga Iya, iya. seperti itu, Ustaz. Nah, ini cuma contohnya, salah satunya utumina. Ya, tapi itu dibaca dengan qasr saja. Nggak ada tawasud sama isbahnya. Oh, iya ya. Syukran, Ustaz. Mungkin ada yang lain? Kelihatan nanti. Ini udah itu udah tanya. Mungkin kalau nggak ada lanjut ya. Ini waras nih lumayan susah, jadi kalau nggak tanyain di awal-awal ntar pasti bingung. Dan selanjutnya bacaan silah. Silah mim jamak, membaca silah mim jamak jika bertemu dengan hamzah qata dan hukumnya menjadi mat munfasil. Jadi setiap ada mim jamak setelahnya berubah hamzah qata. Ya ini kan contohnya alaihim a'adzartahum. Nanti dibacanya alaihimu a'adzartahum. Alaihimu a'adzartahum ini dibacanya 6 ya, soalnya kan hukumnya menjadi mat munfasil.
Terus yang sila hak domir waras sama seperti hafaz dalam hak domir kecuali arjihi dibaca dengan kasroh hak serta sila arjihi ilaik. Yattaqihi dibaca dengan kasroh huruf qaf dan hak serta silah yattaqihi. Fa'al kihi dibaca dengan isbah hak domir fa'al kihi. Wama ansanihu alaihullah hak domir dibaca dengan kasroh wama ansanihi sama alaihillah. Fihi muhanan hak domir dibaca pendek. Ini kalau yang sila hak domir cuma pengecualian aja, cuma dalam lafaz ini aja. Arjihi, atakihi sama alkihi sama ansanihi sama alaihillah fihi muhanan. Ini ada pertanyaan? Tanya Ustadz, itu, halo, Ya, halo, ya gimana? Assalamualaikum. Tanya itu yang arjihi berarti domirnya dibaca satu harokat. Serta silah kan panjang dua. Arjihi ya kan misalnya kayak Halo, iya. Ini dibaca dengan serta silah. Arjihi. Kalau ketemu iya. saya ntar tetap jadi matn fasil. Arjihi ilaik. Mungkin ada yang lain? Enggak ada lanjut ya. Oh iya, tanya Ustaz. Ya. Izin. Untuk yang poin 1 mim jamak itu yang dibaca munfasilnya itu gunahnya atau hi-nya? M-nya atau hi-nya? Bukan, ini sila tuh nanti jadi himnya itu ditambahin waw. Alaihimu a'anzartahum. Kalau di musaf waras kan nanti kan ada itunya kan, ada tambahan wawunya kan. Waw yang apa, ada tanda alisnya ya? Waw yang ada tanda alisnya? Apa? Enggak, waw doang. Waw. Ada waw. Waw alaihimu. Enggak ada tanda alifnya biasanya. Kalau di Quran waras biasanya wawunya cuma ditulis kecil gitu di bawah. Alaihimu a'anzartahum. Oh iya, baik. Keren. Contohnya lagi wa idza qila lahumu aminu. Yang ketemu hamzah. Ini udah lanjut ya. Selanjutnya bab 2 hamzah dalam satu kalimat. 2 hamzah dalam satu kalimat terdiri dari hamzah yang pertama adalah hamzah istifham. Hamzah tanya ya. Dan hamzah yang kedua adalah hamzah berharokat fathah. Jadi kalau di qiraah asyroh itu setiap 2 hamzah dalam satu kalimat maupun 2 kalimat itu ada 5 imam ya. Ya 4 imam, 5 imam yang bacanya beda-beda. Ini waras nih
Dua hamzah dalam satu kalimat terdiri dari hamzah yang pertama adalah hamzah istifham dan hamzah yang kedua adalah yang pertama hamzah berharokat fathah. Contoh a'alidu, a'adzartahum dibaca dengan dua wajah. Yang pertama tashil hamzah kedua. Jadi alidu, alidu, alidu. Terus yang kedua merubah hamzah kedua menjadi huruf mat. Alidu, a'adzartahum. Oh, ini jika setelah hamzah kedua berubah huruf bersukun maka dibaca dengan isba. Jadinya mat lazim ya. A'adzartahum. Jika setelah hamzah kedua berubah huruf berharokat maka dibaca dengan qasr. Contoh alidu. Jadi nanti bacanya dua kali. Yang pertama alaih. Contohnya kan innalladzina kafaru sawa'un alaihimu anzartahum. Itu yang tasdil hamzah kedua. Terus alaihimu anzartahum. Yang kedua merubah hamzah kedua menjadi huruf mat. Terus yang kedua yang dua hamzah. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham, yang hamzah kedua hamzah berharokat kasroh. Contohnya ainna, aidha dibaca dengan tasdil hamzah kedua. Ainna, aidha, ainna. Yang ketiga hamzah berharokat dhammah, contohnya aunabbiukum sama aunzilah dibaca dengan tasdil hamzah kedua. Aunabbiukum, aunzilah. Aunabbiukum, aunzilah. Ini ada pertanyaan? Mengulangnya itu harus dari awal atau dari alaihimu? Dari alaihimu bisa. Boleh juga dari awal kah? Iya boleh. Tapi itu kan gunanya kan biar bacanya nggak terlalu lama. Maksudnya biar nggak ngulang awal terus. Nanti kalau misalnya baca asroh ya, baca asroh atau baca sabah. Iya menjamak. Ntar kan ada cara menjamaknya sendiri kan, biar bacanya nggak lama. Itu thoriqoh jamaknya perwakof apa gimana? Iya perwakof. Syekh. Perwakof. Oh iya, sebenarnya boleh dari awal ayat itu boleh ya? Iya boleh. Cuman kan lama gitu yang nyimak. Tapi lama ya? Iya. Tapi kalau satu imam doang nggak lama sih kalau segitu doang nggak lama. Soalnya ya kalau yang belum terbiasa kan perwakof itu agak membingungkan ya. Oh iya. Mungkin ada yang lain? Oh tadi yang alisnya bukan alif ya, ada alisnya ya. Ini dengarnya alif. Ini kalau nggak ada lanjut. Ini dituntaskan hari ini ya, satu PDF ini.
Kalau misalnya muat ya iya hari ini. Kalau nggak muat enggak. Kalau nggak muat lanjutin besok. Lo? Ya, kalau cukup nanti. Hah? Ya kalau cukup dihabisin, kalau nggak cukup ya lanjutin besok kan. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya dua hamzah dalam dua kalimah harokatnya sama. Contohnya yang pertama, keduanya berharokat fathah. Ini dua hamzah ya, dua hamzah dalam dua kalimah yang harokatnya sama. Jadi kayak contoh jaa amruna sama jaa ahadun. Dibaca dengan dua wajah. Yang pertama tasdil hamzah kedua jaa amruna jaa ahadun. Dan yang kedua ibdal merubah hamzah kedua menjadi huruf mat. Contohnya jaa amruna sama jaa ahadun. Jika setelah hamzah kedua berubah huruf berharokat dengan jaa ahadun, maka dibaca dengan dua harokat jaa ahadun. Dan jika berubah huruf yang bersukun maka dibaca dengan 6 harokat. Jaa amruna. Yang kedua domah. Keduanya berharokat domah. Contoh aulia ulai. Dibaca dengan dua wajah. Sama kayak yang pertama, tasil hamzah kedua dan ibdal hamzah kedua menjadi huruf mat. Ini kalau yang domah, ini ibdalnya cuman dua harokat. Ibdalnya cuma ada yang dua harokat, soalnya nggak ada yang domah yang setelah hamzah keduanya berubah huruf sukun, nggak ada. Di aulia ulaik. Yang kedua aulia ulaik. Selanjutnya keduanya berharokat kasroh. Contoh bisu iillah dibaca dengan dua wajah. Yang pertama tahsil hamzah kedua bisu iillah dan ibdal hamzah kedua menjadi huruf mat. Bisu iillah. Ini semuanya sama. Yang pertama ini yang fathah domah sama kasroh itu sama semua. Yang pertama tahsil hamzah kedua semua sama. Yang kedua ibdal jadi huruf mat. Ada tambahan lagi, adapun dalam lafal haulaiin sama albighoiin ditambah dengan wajah ibdal merubah hamzah kedua menjadi huruf ya. Jadi kan sebelumnya kan jadi huruf mat ya. Haulaiin sama albighoiin itu kan tadi yang wajah kedua. Ini merubah hamzah kedua menjadi huruf ya sehingga menjadi haulaiin. Ya hamzah kedua jadi huruf ya. Sama albighoiin. Ini ada pertanyaan? Berarti itu perubahan matnya menjadi mat lazim semua Ustaz ya? Enggak, ini loh. Jika setelah hamzah kedua berubah huruf berharokat, maka dibaca dengan dua harokat. Ya kalau misalnya setelahnya berubah huruf berharokat kan jadinya matobi ahadun. Dan jika berubah sukun itu kan jadi mat lazim amruna. Ya, syukran. Mungkin yang lain.
Kalau nggak ada lanjutnya. Ya, mungkin lanjut ya. Bab ini lumayan susah loh. Ya, lanjut yang setelahnya kedua harokatnya tidak sama. Ini dua hamzah, ini masih lanjutnya. Dua hamzah dalam dua kalimah yang harokatnya tidak sama. Ini kan tadi yang harokatnya sama. Ini dua hamzah dalam dua kalimah yang harokatnya tidak sama. Sama seperti kolun, yaitu hamzah pertama fathah dan hamzah kedua berkasroh. Contoh tafi aila, membaca tasdil hamzah kedua. Tafi aila. Jika hamzah pertama berfathah dan hamzah kedua berdomah, ja'a ummah, membaca tasdil hamzah kedua. Ja'a ummah. Ketika hamzah pertama berdomah dan hamzah kedua berfathah, contoh as-sufaha ala, dengan mengganti ibdal hamzah yang kedua menjadi waw, as-sufaha wala. Yang keempat hamzah pertama berkasroh dan kedua berfathah, contoh as-sama i'au, dengan mengganti hamzah kedua menjadi ya, as-sama i'au. Yang terakhir hamzah pertama berdomah dan kedua berkasroh, yasha'u ila, membaca tasdil hamzah kedua dan mengganti hamzah kedua menjadi waw, yasha'u ila. Pertama tasdil, kedua yasha'u ila. Untuk kaedahnya, rumusnya, jika hamzah pertama fathah, maka hamzah kedua ditasil. Ini yang nomor 1 sama nomor 2 kan hamzah pertama berfathah. Bacanya hamzah kedua ditasil. Tafi aila sama ja'aumah. Kaidah yang kedua, jika hamzah kedua fathah, maka hamzah kedua diibdal. Dan contohnya tadi kan as-sufaha wala sama as-sama iyau. Kaidah yang ketiga, tidak ada hamzah berfathah, maka hamzah kedua ditasil dan diibdal. Yasha'u ila, dengan 2 kali, yasha'u ila sama yasha'u ila. Mungkin ada pertanyaan? Kaidah ini sama seperti Imam Kolun ya, Ustaz? Ya, ini 9 itu sih 9. 9 rawi. Kaidah 2 hamzah ini. Ya, yang 2 hamzah. Banyak yang sama itu 9 rawi. Nafi' kan 2, Ibnu Katsir 2, Abu Amr 2, sama Abu Ja'far 2, sama satunya lagi Ruwais, itu rawinya Yakub. Ada 9 rawi. Kaidah ini sama. Mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada lanjut ya.
Mungkin bisa lanjut. Lanjut bab berikutnya, hamzah mufrad, hamzah bersukun. Pertama membaca ibdal hamzah bersukun. Ibdal mengganti dari ibdal berupa jika berupa fa'il. Contoh nakulu sama yu'minun dibaca nakulu, yu'minun. Ini cuman kalau fa'il doang. Kalau ain fi'il sama lam fi'il enggak. Nakulu, yu'minun. Kecuali lafal yang berasal dari lafal iwa, contoh seperti ma'wa, ma'wakum, ma'wahu, ma'wahum sama tu'wihi, itu Warsh bacanya tetap kayak sukun. Satu lagi pengecualian membaca ibdal pada hamzah dalam lafal bi'sa. Ini kan bi'sa kan aslinya ain fi'il ya hamzahnya. Bi'sa sama adzibu itu adzib sama bi'run, birun. Ini cuma 3 lafal ini aja yang selain fa'il yang dibaca ibdal. Untuk hamzah yang berharokat, merubah hamzah menjadi wawu pada lafal mu'ajjala, mu'adzinun, yu'akhidu jadi muwajjala, muwadzinun, yu'akhidu. Terus merubah hamzah menjadi ya pada lafal liyalla. Merubah hamzah menjadi ya pada lafal an-nasi'u. Kemudian ya pertama diidghamkan ke dalam ya kedua sehingga menjadi an-nasiyu. Ini cuman kalau yang hamzah berharokat ini cuman lafal-lafal ini aja, lafal mu'ajjala, mu'adzinu, yu'akhidu, li'alla sama an-nasi'u. Cuman beberapa doang. Mungkin ada yang tanyakan? Coba kamu ngomong pakai ini. Kamu mood itu. Afwan Ustadz, mungkin bisa diulang, putus-putus soalnya tadi tidak terlalu jelas. Oh ya, ini untuk tadi yang hamzah bersukun. Yang pertama membaca ibdal hamzah bersukun. Ini semua hamzah bersukun ya. Jika berupa fa'fi'il. Kalau hamzahnya itu fa'fi'il. Atau nakulu itu kan dari akala kan, akala ya. Jadi nakulu. Yu'minun itu kan juga fa'fi'il, jadi amanah yu'minun. Ini contohnya ini dua ini. Kecuali lafal yang berasal dari lafal iwa pun seperti ma'wa, ma'wakum, ma'wahu, ma'wahum sama tu'wihi. Kan meskipun hamzahnya fa'fi'il tapi tetap dibaca sukun. Terus membaca ibdal pada hamzah dalam lafal bi'sa, adzibu sama bi'run. Ini kan aslinya bi'sa, adzibu sama bi'run kan hamzahnya ain fi'il ya. Bi'sa, adzibu sama bi'run itu pengecualian jadi dibaca ibdal. Bi'sa, adzibu sama bi'run. Terus yang kedua hamzah berharokat, merubah hamzah menjadi wawu pada lafal muajjala jadi muwajjala, muadzinun jadi muwadzidun, yu'akhidu jadi yu'akhidu, li'alla jadi liyalla,
merubah hamzah menjadi ya pada lafal an-nasi'u. Kemudian ya pertama diidghamkan ke dalam ya kedua sehingga menjadi an-nasi'u. Nggak ada pertanyaan? Kamu tutup video. Tutup video. Ustaz. Monggo lanjut Ustaz. Ya mungkin lanjut. Dan selanjutnya nakal. Nah, ini lebih jelas. Ini kalau nakal nih ciri khasnya Wars ya, soalnya seluruh 10 imamnya yang baca nakal cuma Wars. Ada sih Hamzah tapi nanti Hamzah beda. Hanya Hamzah cuma kalau wakaf doang. Ini nakal yaitu menggugurkan Hamzah kemudian memindahkan harokatnya ke huruf sukun sebelumnya. Contoh al-ard jadi al-ard. Jadi setiap ada harokat sukun sebelum Hamzah, nanti harokatnya dipindah ke huruf sukun sebelumnya. Kemudian Hamzahnya dihilangin. Jadi al-ard kayak qad aflaha jadi qad aflaha.
Ya, syarat-syaratnya dulu. Syarat-syaratnya huruf sebelum hamzah bersukun. Kemudian huruf yang bersukun berada di akhir kalimat dan huruf yang berharokat berada di awal kalimat. Ini untuk yang satu kalimat itu ini Putus-putus, cuman Ustaz. arti yang Teruskan, Ustaz. terus yang ketiga huruf yang bersukun berupa huruf sahih bukan huruf mat atau mim jamak. Untuk yang lainnya kayak kalau misalnya tanwin itu juga sama aja kan, tanwin kan nunnya kan sukun ya. Wa mata'un ilahin wa mata'un ilahin. Mata'unila. Kan nunnya kan sukun kan artinya. Mungkin ada yang tanyakan. Susah ya Ustaz ya. Itu berarti semua nun kecil yang kayak nun wikoyah itu dibaca Ustaz ya? Merah-merah itu. Yang di musafar. Iya. Oh iya. Kan lakabiratun illa itu kan kayaknya ada nun kecilnya kan nil kan. Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lakabiratulillah alal khashi'in. Ya, oke. Assalamualaikum, Ustaz. Oh. Iya. Dari Dalam Medan, Ustaz. ya gimana? Mau nanyakan tentang imalah kubronya ada, apakah ada, Ustaz? Apakah hanya taklil saja dan saktah apakah ada? Nanti setelah ini ada itu lagi. Itu bab selanjutnya. Ya. Berarti ada, Ustaz, ya, imalah kubro. Ada. Terima kasih, Ustaz. Enggak ada pertanyaan bisa lanjut. Mengambil riwayat waras ini berapa lama, Ustaz? Menyetorkan riwayat waras, hafalan waras ini berapa lama, Ustaz? Berapa lama? Ya waktu doreng berapa sih? Seminggu. Seminggu. Masya Allah. Mungkin. Enggak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ustadz, mau tanya nih.
Ya, gimana? Halo. Itu kalau qad aflahal mu'minun berarti Iya, dibaca gimana? qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun begitu. Iya. Bacaan baca. Ya, terima kasih. Allah Allah Allah. Baik. Hukum lam, tarkik dan taglid. Kan lam yang harus baca yang biasa kita bacakan tarkik. Syarat-syarat taglid lam membaca tebal. Pertama, lam berharokat fathah. Yang kedua, sebelum lam berupa salah satu huruf sod, sod, do sama to. Ini do enggak ya, do. Terus yang ketiga, 3 huruf di atas berharokat fathah atau bersukun. Contoh as-sholata, kan sebelumnya huruf sod, lamnya berharokat fathah. Oh. Terus huruf sodnya itu berfathah dengan as-sholata. Jadi as-sholota, as-sholota. Islahan, islohan. Nah, tolabanna jadi wadzullalna alaih. Masya Allah. Masya Allah. Pengecualian dibaca dengan taglid dan tarkik. Yang pertama, jika lamnya berada di akhir kalimat dan wakof pada kalimat tersebut, maka boleh dibaca dengan taglid lebih utama dan tarkik. Contoh, ayyusol itu kan yang biasa kita bacakan tarkik ya. Kalau yang taglidnya ayyusol, terus yang tarkik ayyusol. Yang kedua, jika antara lam dan salah satu huruf 3 dipisahkan oleh huruf alif, boleh dibaca dengan taglid dan tarkik. Contohnya visolan itu kan dipisahkan oleh alif ya. Di visolon terus visolan. Yasolaha dibacanya yasoloha, yasolaha. Yang ketiga, jika lam terletak setelah huruf shad dan setelah lam berupa alif yang aslinya huruf ya dan tidak berada di akhir ayat, boleh dibaca dengan taglid dan tarkik. Contoh musolla itu musollo, musollo, yaslaha jadi yasloha sama yaslaha. Saya sla. Ada pengecualian lagi dibaca dengan tarkik saja jika lam terletak setelah huruf shad dan setelah lam berupa alif yang aslinya huruf ya dan berada di akhir ayat. Contoh sholla, surah Al-Qiyamah, ala sama alaf itu cuman baca tarkik. Mungkin ada pertanyaan? Enggak, enggak bisa ngezoom.
Suaranya nggak ada ya? Ya nih, nggak ada suaranya nih. Oh iya, tadi kalau ada pertanyaan. Gue ada pertanyaan. Nggak ngerti apa yang ditanyain. Tadi di bab alam tadi. Enggak ada, bisa lanjut. Ya, selanjutnya hukum huruf ro, tafkhim dan tarkik. Membaca tarkik pada huruf ro yang berfathah atau berdomah dengan syarat-syarat sebelum ro berubah huruf yang berkasroh asli dan setelah ro tidak berubah huruf isti'alah. Tusadu tingkit. Contohnya mubasyiratin. Dari baca tarkik jadi mubasyiratin. Mubasyiratin. Nadirotan jadi nadiratan. Atau yang domah khairun. Khairun itu kan yang kita baca tafkhim. Itu jadi khairun. Khairun. Yang tarkiknya. Yang kedua sebelum ra berupa ya sukun. Basyiron jadi basyiran. Sama khairun jadi khairun. Khairun. Yang ketiga sebelum ra berubah huruf istifal bukan isti'ala yang bersukun dan sebelumnya berubah huruf berkasrah. Contoh ijrami jadi ijrami, ikraha jadi ikraha. Terus yang keempat sebelum ra berubah huruf kha bersukun. Ini pengecualian ini kha doang, kha bersukun dan sebelumnya berubah huruf berkasrah. Contoh ikhrajuhum jadi ikhrajuhum. Ini ada pertanyaan? Ini khusus 30 juz semua kalimat kata-kata ini Ustaz ya? Iya, yang Tarkik. sebelum ro itu kasroh asli. Terus sebelum ro ya sukun kan syarat-syaratnya. Sebelum ro berubah huruf istifal yang bersukun dan sebelumnya berubah huruf berkasroh. Yang keempat sebelum ro berubah huruf kha sukun dan sebelumnya berubah huruf berkasroh. Iya, itu semua kalimat. Ada di buku Ustadz itu ya Ustaz? Apanya? Di buku yang mau dipesan itu. Semua kalimatnya? Ya, yang pengecualian ini ada ya Ustaz? Di buku Ustadz Kiai apa? Itu yang tandanya Ntar pengecualiannya kotak-kotak itu, Ustaz. Yang mana? Yang ro yang dibaca ra itu. Iya, Yang gimana? tandanya kotak-kotak atau bulat-bulat itu. Kotak. Oh, kalau yang di mushafnya, kalau yang di aplikasinya sih itu loh yang kotak bulat kotak bolong. Wajib apa Pak? Kotak bolong. Oh iya. Wabila khirati. Kalau yang tadi yang taglid dalam tuh yang kotak yang ada isinya tuh as-solo gitu kan. Kotak itu kan kotak hitam merah. Lanjut Ustaz. Lanjut berikutnya.
Jadi pengecualiannya membaca tafkhim ro pada isim ajam, ya isim yang bukan bahasa Arab. Contoh iroma, itu kan iroma kan artinya kan kan memenuhi syarat kan, roknya berfathah, terus sebelumnya kasro asli irama kan aslinya, tapi isim ajam tuh dibacanya tafkhim. Jadi iroma, imrona, Israila sama Ibrahimah dibacanya tetap tafkhim. Terus membaca tafkhim ro pada kalimah yang huruf roknya diulang 2 kali. Contoh diroron, midroron, itu enggak diraran tuh enggak. Diroron tetap midroron. Sama firoron sama isroron. Selanjutnya membaca tafkhim ro jika setelah ro berubah huruf isti'ala dalam satu kalimah meskipun dipisahkan oleh alif. Sirata, i'radun, firaqan. Membaca tafkhim ya. Terus jika berwazan fi'lan apa ya? Boleh dibaca dengan 2 wajah, tafkhim dulu baru tarkik. Contohnya zikron itu dibaca 2 kali. Yang pertama tafkhim dulu zikron, terus zikran, sitran, hijron, hijran, imran, wizran, sihran. Selanjutnya lafal hayrona dibaca dengan 2 wajah. Hayrana sama hayrona. Jika sebelum ra berubah huruf ziyadah meskipun berharokat kasroh maka dibaca dengan tafkhim. Jadi kalau misalnya kasrohnya itu kok dari huruf ziyadah, contohnya li rasulin, itu dibacanya tafkhim. Li rasulin, bukan li rasulin, bi rasulin. Membaca tarakik pada ro awal dalam lafal bisyarorin. Di pengecualian ini bisyarorin ini baca tarakik bisyararin cuma dalam lafalin doang. Surah Al-Mursalat ayat 22. Ini ada pertanyaan? Kalau yang 2 wajah berarti harus pilih salah satu, Ustadz ya. Nanti dibaca dua-duanya tetap. Bukan milih salah satu. Ini udah. Kalau nggak ada ntar lanjut ya. Nggak ada lanjut bab berikutnya, bab idgham. Ini waras membaca idgham pada lafal-lafal sebagai berikut. Ittakhadtum dibaca ittakhadtum. Faqad dolla dibaca faqad dolla. Laqad zolamaka dibaca laqad zolamaka. Sama kanat zolimatan dibaca kanat zolimatan. Yasin wal Quran dibaca yasin wal Quran. Manun wal qalami dibaca dengan izhar dan idgham. Yang pertama nun wal qalami.
Manu wal qalami. Ini ada pertanyaan. Yang itu Ustaz, yang nomor 4 itu zolomaka atau zolamaka? Karena zolomaka. Oh itu zolo. Karena zolo. Zolo. Iya. Ini ada yang lain? Ini ittakhadtumnya sama dengan syu'bah Ustaz. Zalnya dihilangkan. Iya itu semua itu sampai asyarah itu semuanya tuh baca idgham kecuali Hafs Ibnu Katsir sama Ruwais apa ya kalau nggak salah. Iya, Ruwais. Ruwais atau iya kayaknya Ruwais. Ruwais rawinya Yakub. Zolomaka karena zolomata ya Ustaz ya. Zolimata. Iya yang ketiga kan ya. Yang ketiga laqad zulumaka. Kalau yang keempat enggak lah. Yang keempat karena zolima. Zolimata. Kalau nggak ada lanjut. Saat setoran dibaca dua-duanya Ustaz ya, yang nomor 6 dua wajah ini. Iya, tapi kan nggak nyampe sana baca. Nggak sampai surat Nun. Cuman Al-Baqarah doang paling. Tahu lebih. Oh, yang seminggu tadi Al-Baqarah Ustaz. Yang nggak tahu dapatnya. Nanti kan bacanya gantian satu orang satu ayat. Iya. Kami baca juga Ustaz kan? Iya. Lanjut Ustaz. Ya, mungkin lanjut ya. Taklil. Nah, imalah. Baca imalah hanya pada huruf ha dalam lafal toha. Ini waris cuma satu doang. Di tohe cuma satu doang. Yang lainnya nggak ada imalahnya cuma satu doang. Di tohe. Imalah kubro 1 Ustaz ya. Iya. Yang taklil imalah sugro. Yang pertama at-taurah sama al-kafirin. Itu at-taurah al-kafirin. Itu kalau di mushaf yang di aplikasi itu ditandain apa sih? Oh, ditandain ini. Bulat kosong tuh. Wajib. Bulat. Kalau yang taklil bulat. Terus huruf ha dan ro dalam awal surah dan ya dan ha dalam awal surah Maryam. Contohnya alif lam ra ha mim. Kalau yang itu kaf ha ya ain sad. Oh ya, ini tadi kalau yang imalah kubro itu kan E-nya itu lebih dekat ke kasroh, jadi tohi gitu, bukan tohi. Kalau yang taklil juga itu tapi dekat ke fathah, bukan tohe, jadi bukan tapi jadi tohe, lebih dekat ke fathah. Kalau dengar imam-imam yang baca waris biasanya malah nggak terlalu kedengeran itu apa taklilnya. Memang kedengaran tapi dikit banget. Tohe kayak fathah. Terus zawatu arro yaitu alif yang tertulis di atas ya setelah huruf ro.
Contohnya al-qura, ishtara, bushra. Ya jadi al-qura, ishtara, bushra, nasara. Terus pada alif yang setelahnya berupa ro berkasroh di akhir kalimat. Pada alif yang setelahnya berupa ro berkasroh di akhir kalimat. Contohnya an-nari. Itu kan sebelum ro, kan ro-nya berkasroh. Sebelum ro ada alif di akhir kalimat. Terus nanti bacanya an-nari, ad-diyari, absarihim. Terus pada alif yang terletak antara dua ro dan ro kedua berkasroh. Contoh al-qorori jadi al-qorori, al-qorori sama al-abrari. Dalam kalimat ro'a jadi ketika wasol dan wakof jika setelahnya tidak berubah huruf yang bersukun. Kaukaban setelahnya itu nanti tetap dibaca fathah juga. Ro al-komaro itu tetap ro al-komaro. Ro kaukaban dah terus membaca tanggal pada akhir ayat dalam 10 surah ini sebut cuma 10 surah. Toha, An-Najm, Al-Ma'arij, Al-Qiyamah, An-Nasi'at, Abasa, Al-Ala, Al-Lail, Ad-Duha, sama Al-Alaq. Ini semua ya. Jadi kalau kan Tohi, Ma'anasana, Al-Quran, Al-Tashku, Illa Tadkirata, Lima Yaksha, Nanzilam, Mimman Khalaqal Arda, Was-Samawati, Al-Ula. Ini ada pertanyaan? Tentang taklil itu Ustaz, itu taklilnya kan 75% fathah. Kemudian sekitar berapa persen lah? Berapa persen? Iya, banyak. Iya, gimana? Itu Melayu kah atau gitu karena kholfus shori itu kayak ada e-nya gitu Ustaz. Ada e-nya. Oh kali bukan bukan e. Kalau e kan Iya, dia bukan Melayu gitu. Kan ada guru-guru ini kadang Melayu dia gitu. Asre atau asre sedikit aja gitu kan, tapi dia tetap mengarah ke e yang seperti imalah kubro tapi tidak imalah kubro. dia emang kalau taklil emang banyak banget versinya sih, tapi kalau yang dari Ustadz Agus sih kayak gitu. Kalau taklil emang perbedaan pendapatnya banyak banget. Yang di Kudus sama yang di Ustadz Agus pelajari itu juga beda. Ustadz Agus dari Mesir kan, kalau sama yang di Kudus di Yanbu ini juga beda bacanya. Di Yanbu bagaimana Ustaz? Kurang tahu, belum pernah di Yanbu, belum pernah belajar. Cuman kata Ustadz Agus beda. Dari Ustaz Agus bagaimana Ustaz yang taklil yang benar Ustaz? Iya, yang tadi lebih dekat ke Fatah tapi tetap jadi kayak at-taurah al-kafirina. Jadi yang Melayu tadi itu Ustaz nggak salah tuh Ustaz. Ya enggak sih. Tapi kalau ada salahnya berarti nggak salah. Kurang paham juga. Makanya kurang tahu kalau perbedaannya apa aja gitu kan. Ada yang baca lilke. Cuman kayaknya kebanyakan kayak gitu loh yang Ustadz Agus itu. Kalau itu ada siapa? Syekh Hisam Haras. Cari aja di YouTube itu Syekh Hisam Haras kan imam di Maroko kan pakai waras terus. Itu Ya. Itunya juga kayak gitu atau Terima kasih Ustaz. ada lagi. Kalau ada mungkin lanjut.
Kalau ada mungkin lanjut. Setelahnya ini masih bab tadi, boleh dua wajah, taklil dan fathah. Itu satu alia yang tidak di akhir ayat. Contoh istawa, udah. Banyak lah contohnya. Itu apa sih? Alif maksur ini kan. Ini yang tidak di akhir ayat. Kayak istawa fasawahunna fasawahunna sama fasawahunna. Terus fatalaqo atau fatalaqo. Banyak lah setiap ada alif maksud ya yang bacanya alif. Dan alia kalau di sini nyebutnya betulnya. Yang kedua semua yang tertulis dengan ya. Contohnya kayak fa'ahyakum dan fa'ahyakum. Kecuali mazaka hatta ila ala samalada. Terus yang ketiga yang tertulis dengan alif. Contoh asoni simahum. Asoni simahum. Kecuali arriba kamishkatin. Bila sama mardoti. Terus sama jabarina wajari arokahum itu dibaca dengan dua wajah. Jabarina sama jabarina, waljari sama waljari sama arokahum sama arokahum. Ini ada pertanyaan? Ini yang kuat kaul yang mana Ustaz? Maksudnya? Yang nomor 3 ini kaul yang rojih yang utama itu yang dibaca wajah satu itu yang mana Ustaz? Taklil kah nomor 3? Nomor 3 Ustaz. Atau fathah? Maksudnya maunya taklil dulu fathah dulu. Ya maksud saya wajah yang utama pada riwayat Warasni yang nomor 1-nya fathah dulu. Nanti kalau membaca ntar fathah dulu baru taklil dulu. Oh, tertibnya fathah dulu Ustaz. Iya. Oke, makasih Ustaz. Ini kalau nggak ada lanjut. Oh ya, ini langsung cara menjama'nya. Sebenarnya ada lagi bab ya idhofah sama ya zaidah, cuman nggak dicantumin saya ntar. Ya zaidah sama ya idhofah kan itu pengecualian. Ini langsung bab yang cara menjamak riwayat waras ya. Tadi kan ada macam-macam bacaan kayak badal kan ada tiga kali kan. Terus tadi yang taklil tadi kan ada yang zatu alia kan fathah dan taklil. Ntar kalau berkumpul dalam satu ayat ntar bacanya beda lagi. Hanya ada tertipan bacanya. Ini yang pertama yang A jika berkumpul mad badal dengan zatu alia dalam satu kalimat. Contohnya kayak wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama itu kan mad badal li adama fasajadu illa iblisa aba. Pembacaan qasar badal fathah dzatu alia. Jadi isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Terus tawasud badal li adama fasajadu illa iblisa aba mataklil. Terus yang isba baru boleh dua-duanya. Li adama fasajadu illa iblisa aba.
Jadi kalau qasr badal bolehnya cuman fathah dhatu alia. Yang tawasud badal bolehnya cuman taklil dhatu alia. Terus yang B ini kalau kebaliknya jika berkumpul dhatu alia dan mad badal dhatu alif maksud dulu baru mad badal, kayak fatalaqqa adama ya sama kayak tadi cuma dibalik fathah dulu, fathah qasr fatalaqqa adama, terus fathah isba fatalaqqa adama. Yang ketiga taklil tawasud fatalaqqa adama sama taklil isba fatalaqqa adama. Ini ada yang tanyakan? Ini agak susah. Lanjut Ustaz. Ini mungkin ntar kalau misalnya yang kurang paham bab ini, ntar bisa di prakteknya aja sih yang itunya. Terus lanjut yang C, jika berkumpul mad badal atau matlin mahmus. Oh ya tadi ini matlinnya nggak ada ya. Jadi matlin belum dibahas ya, iya nggak sih? Tadi perasaan di bab mat kok nggak ada. Belum dibahas kayaknya Ustaz. Oh ya ntar saya kirim ke itunya. Kayaknya ketinggalan belum dimasukin ke PPT-nya. Kita kirim PPT-nya. Jadi kalau matlin syai'an ntar dibaca 2, 4 sama 6. Jadi syai'an sama syai'an. Oh ya, matlin yang berhamzah dibaca dengan 4 dan 6 harokat. Ini cuman di syai', sau'ah, hai'ah, sama yai asu. Jadi syai'un kan 4 dan 6. Enggak ada duanya. Jadi kayak aba'uhum la ya'kuluna syai'an. Bentar, saya kirim ke grup. Jadi jika berkumpul mad badal serta matlin mahmus, misalnya aba'uhum la ya'kuluna syai'an, bukan aba'uhum dibaca 3, qasr, tawassul sama isba. Nah, syai'annya 2, tawasud sama isba. Jadi bacanya qasr badal tawasutlin aba'uhum la ya'kuluna syai'an. Tawasud badal tawasutlin aba'uhum la ya'kuluna syai'an. Isba badal tawasutlin aba'uhum la ya'kuluna syai'an. Isba badal sama isbalin aba'uhum la ya'kuluna syai'an.
Udah mungkin yang selanjutnya nggak usah dibahas soalnya jarang ketemu juga, nanti kalau udah ketemu ntar baru dibuka lagi. Ini ada pertanyaan sebelah sini. Konsep isba itu 6 ya? 6. Iya, isba 6. Oh, 4 isba tawasud 4 harokat, isba 6 harokat. Ini ada pertanyaan, ntar kalau nggak ada pertanyaan udah long. Ini ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan bisa japri aja. Belum ada Ustaz. Kalau udah nanti pertemuan ya. Baik, ada pertanyaan? Belum Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin sesi hari ini kita akhiri dan insya Allah besok akan kita lanjutkan dengan praktek ya, dimulai dari Al-Baqarah. Ini ada pertanyaan, nanti insya Allah nanti materi rekamannya akan kita share di grup. Itu ya. Nah, untuk apa namanya? Kalau materi rekamannya insya Allah akan kita share di grup. Yang untuk wilayah Jogja ini ada Ustadz Wawan. Yang wilayah Jogja nanti dipersilahkan jika ingin jika ingin belajar langsung gitu ya, bisa datang ke rumah. Itu ya, monggo silakan saja ditulis di grup siapa yang ingin datang ke rumah sore hari. Gitu ya, bisa dimulai dari ba'da asar sampai menjelang buka puasa, dipersilakan untuk bisa bergabung di sore hari. Insya Allah selama Ramadan. Ya. Ada yang dari Jogja yang baca traweh nggak ada tadi? Pada traweh. Nah, nanti janjian aja deh, janjian aja sama anaknya. Gimana Sob, pada traweh? Ya, kalau pada asar nyiapin buka untuk ini rumah Quran ya. Oh gitu, ya udah boleh. Pada traweh nggak apa-apa, nanti berarti sekalian nanti itikaf sekalian ya, berarti di masjid samping rumah.
Oh ya, siap. Ya, di Masjid Nurul Islam. Siap. Oh, begitu. Mudah-mudahan Ustaz, kita sepakati yang Jogja pengen pada terawih sekalian itikaf bisa masjid samping rumah. Intinya nanti Ustaz, aja. mau Ya, tafadhol. oh kalau boleh kalau ada itunya Ustaz, ada buku gitu ya. Secara keseluruhan dulu gitu biar kita baca-baca dulu gitu Ustaz. Biar apa namanya teorinya itu kita bisa, karena utama itunya kecil itu apa saya kan pakai HP ya. Jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau memang ada materinya gitu ya, atau gimana caranya gimana mendapatkannya sehingga pada saat Pak Materi sudah memberikan itu kita sudah baca-baca gitu lah. Iya. Bisa nggak begitu ya Saudara? Iya, kalau materi sebenarnya secara keseluruhan sudah dibagi PowerPoint-nya ya di grup. Oh gitu. Iya, nanti baik, yang materi baik. yang tadi disampaikan itu sudah ada PowerPoint-nya, itu sudah di-share juga di grup. Monggo bisa. Oh, ya berarti saya nggak tahu ya. Iya. Ya, bisa dibaca, dipelajari Kalau lagi. bisa di Ustadz Agus, untuk Iya. yang PowerPoint-nya di double PDF, Ustadz Agus. Kadang-kadang missing font. Oh, boleh. Arabnya. Iya. Iya, nanti akan saya convert ke PDF. Ya, karena nanti tulisan terutama Arab kadang bisa jadi berubah ya. Ini nanti akan kita bikin PDF-nya, terus nanti akan kita share di grup lagi. Begitu ya. Nah, sementara rekaman karena ini teorinya ya, materi usulnya nanti rekamannya akan di-share di grup insya Allah. Kemudian nanti jika ada mungkin bisa diulang lagi pelan-pelan gitu ya. Kemudian nanti besok akan kita mulai yang ingin praktek dimulai dari surat Al-Baqarah gitu ya. Mungkin secara teknis nanti akan kita baca satu ayat bergantian gitu ya. Nanti ketika dibuka nanti silakan aja yang ingin praktek bisa langsung nulis di kolom chat gitu ya, sehingga nanti akan diurutkan urutannya gitu ya, berputar sesuai dengan urut chat. Kalau misalnya totalnya ada 15 orang yang ingin praktek ya nanti 15 orang itu diputar aja dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 15 lanjut lagi 16 kembali ke orang yang pertama gitu ya. Iya, Ustaz. Kira-kira tesnya begitu. Nah, supaya lebih interaktif lagi mohon untuk ketika besok ketika praktek jika tidak ada kendala sinyal itu biar bisa kelihatan wajah ya. Untuk yang bapak-bapak bisa dinyalakan videonya gitu ya. Yang ibu-ibu mungkin mohon untuk tetap dimatikan aja. Itu mungkin. Ya, Ustaz. Baik, ada lagi yang lain? Jika tidak ada. Bukunya dijual, Ustaz? Oh ya, bukunya sebenarnya dijual ya, Qiraah 10 itu. Cuma sekarang lagi habis. Saya nggak tahu harga berapa ya. Nanti akan kita kumpulkan aja yang mau pesen, nanti akan kita cetak ulang. Mungkin akan dicetak ulang. Buku yang ditulis oleh Ustaz. 10, Ustaz ya? Kenapa? Qiraah 10. Berapa hari Ustaz ke Medan? Kalau berapa hari kalau dikirim sih cepat. Cuman ini bukunya habis. Jadi belum dicetak lagi. Kita ke Ustadz Salim ya. Kapan beliau berkenan mencetak ulang bukunya? Insyaallah. Ditunggu ya. Ustaz. Iya, siap. Baik, ada yang lain? Matur nuwun Ustaz. Mungkin cukup dari materi PDF. Cukup ya. Baik, jika tidak ada, insya Allah besok akan kita mulai lagi jam 6. Jadi mohon untuk bisa jamaah sekalian bisa datang, bisa masuk on time gitu ya. Jam 6 sehingga jam 6 bisa kita mulai bersama-sama. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa Afan, mungkin untuk kenang-kenangan boleh dinyalakan videonya, kan kita bikin foto bersama gitu ya, biar kita tahu wajahnya masing-masing gitu. Tafadhol yang ini bisa dinyalakan videonya. Ya nanti akan kita foto bersama dan kita share di grup. Monggo kami tunggu. Bisa dinyalakan videonya. Ya. Bentar Ustaz. Ya, kita tunggu sebentar, kita nyalakan nanti nyalakan videonya. Tunggu yang lain, ada Pak Ustadz Saiful Fihri, ada Pak Wawan, ada Pak Abdul, Pak Hamdi,
Ya. Ada Pak Hasan, Ustazah Putri. Monggo silakan. Tunggu yang lain sudah ya mungkin. Baik. Ini masih ada yang masih nyalakan. Kita tunggu dulu. Monggo mohon untuk bisa dinyalakan videonya. Mohon untuk bersabar sebentar, kita tunggu yang lain. Baik, kita foto ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, oke. Cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. المال والبنون زينة الدنيا. Syukur.